Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Mandaku Podcast yang tentunya menarik, menginspirasi, dan memotivasi. Kembali lagi nih teman-teman, sama saya Danis Lutfi Sofian selaku moderator dalam podcast kali ini. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih teman-teman dari panitia Mavesta 57. Mungkin bisa diperkenalkan diri Kak. Perkenalkan, nama saya Salman Abdul Aziz ya, sebagai Ketua Pelaksana pada Mavesta 57 2024 kali ini. Untuk Mas Isam? Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Silham Takirin Yahya dari Ketua Umum Harlah atau Mavesta 57 2024 gitu. Dan pasti nggak asing nih aku di podcast Mandaku ini. Iya. Baik. Terkenal aku, Mungkin terkenal. saya yang pertama di sini Ya, ini asing ya mungkin Kak Salman ya. Oke nih Kak, saya ingin tanya-tanya seputar Mavesta 57 ini. Kalau untuk Mavestanya sendiri nih Kak, itu Mavesta itu Mavesta itu apa sih Kak? Mavesta itu sebenarnya puncak acara dari rangkaian hari lahir atau Harlah Mandua Kulon Progo. Mavesta itu sebenarnya singkatan ya Kak Silam ya? Ya, singkatan dari Mandaku Festival. Iya. Jadi kan kita dalam rangka Harlah Mandua Kulon Progo itu kan banyak rangkaiannya nih kan. Mulai dari Toms, kemudian ada Mansion, Mandakar. Nah, puncaknya itu adalah di Mavestanya atau Mandaku Festivalnya gitu. Puncak dari Harlah Mandua Kulon Progo ini Ya, Mavesta jadi ya Kak? kegiatan puncaknya dari Harlah Mandua Kulon Progo gitu. Nah untuk Mavesta tahun ini nih Kak, dari panitia ini mengambil tema apa sih? Kebetulan tahun ini dan tahun kemarin temanya berbeda ya. Untuk yang tahun kemarin itu temanya kebudayaan. Untuk yang tahun ini kita mengambil tema ethereal atau ya gampangnya masa depan lah. Oh baik, dengan tagline ethereal itu ya? Iya. Oh. Kalau untuk temanya tahun sekarang nih Kak, itu kenapa memilih tema itu nih Kak? Alasan ethereal mungkin. Iya, Oke. alasan. Jadi kenapa dari panitia itu milih ethereal? Karena kan kita untuk temanya itu kan kita ambil futuristik ya. Futuristik kan masa depan. Jadi kita cari nih kira-kira tagline yang cocok untuk masa depan itu apa. Nah, kita ketemulah tagline ethereal itu. Atau bacanya gimana? Ethereal atau ethereal. Ya kita logat Indonesia. Iya. Ya. Ya, bahasa kerennya ethereal. Nah, itu artinya atau maknanya itu adalah sebuah cita-cita atau proses yang lembut dan juga menuju tujuan yang gemilang. Dan juga kita juga punya tagline lagi nih yang kemarin selama Harlah itu dipakai, yaitu brace your world for an incredible life. Artinya adalah persiapkanlah dirimu menghadapi kehidupan yang luar biasa. Jadi antara ethereal sama brace your world tuh saling menyatu, saling melengkapi. Nah, karena kita temanya futuristik masa depan. Jadi antara tagline sama tagline yang ethereal sama tagline yang brace your world tuh sama-sama berkesinambungan. Iya. Sama-sama kesambungan itu ya? Ya. Kalau untuk Mavestanya sendiri nih Kak, dilaksanakannya kapan sih? Untuk Mavesta tahun ini kita laksanakannya 2 hari ya Kak. Ya, 2 hari. Untuk hari pertama itu kita laksanakan pada tanggal 21 Mei 2024. Kebetulan itu pada hari Selasa. Ya, Selasa. Itu kita ada acara pawai profesi dan Cosplay. ya. Untuk yang hari kedua itu 22 Mei 2024, kebetulan pada hari Rabu. Nah, itu acara senang-senang, konser. Fun konser. Iya. Jadi untuk Mavesta tahun ini nih 2 hari ya Kak? Ya, 2 hari hari. pertama ini kira-kira apa nih Kak kegiatannya ini? Pawai. Iya, Pawai dan hari keduanya konser. Iya. Kalau boleh tahu nah, untuk konsernya itu internal atau eksternal nih Kak? Untuk konsernya. Oke, kalau untuk konser atau Mavesta tahun ini itu kita lebih fokuskan ke siswa-siswa Mandua Kulon Progo. Jadi untuk Mavesta ini terutama di hari keduanya untuk konsernya itu kita pesertanya itu dari siswa-siswi Mandua Kulon Progo. Jadi supaya dari siswa-siswi Mandua Kulon Progo itu juga secara maksimal menikmati konser itu sendiri. Dan juga dari eksternal pun kita juga ada teman-teman dari sekolah-sekolah lain di sekitar Mandua Kulon Progo. Jadi kita juga mengundang dari sekolah lain untuk bersama-sama menikmati acara Mavesta 57. Jadi juga untuk menyambung tali silaturahmi antara Mandua Kulon Progo dengan sekolah-sekolah lain gitu. Jadi kita selain senang-senang kita juga punya syiar untuk tali silaturahmi supaya tetap tersambung dengan baik gitu. Oke Kak, untuk Mavesta 57-nya ini untuk hari pertamanya ini ada apa aja nih Kak?
teknis acaranya nih. Mungkin Nah, Kak ini Silham. ketua pelaksana atau ketua umum dulu nih? Oke, ketua umum dulu ya. Oh, iya. Oke. Untuk hari pertama ketua umum dulu. Oke, jadi nanti ketua pelaksana jelasin yang hari kedua gitu. Baik. Oke, jadi untuk hari pertama itu kita mulai dengan acara pawai profesi. Jadi seluruh siswa-siswi Mandua Kulon Progo itu menggunakan pakaian atau dress code profesi sesuai kesepakatan kelas masing-masing gitu. Jadi kemarin meriah banget, ada yang pakai profesi petani, ada yang bawa caping, kemudian bawa cangkul, kemudian ada yang profesi nelayan, bawa apa? Jaring ikan gitu. Kemudian ada profesi banyak, ada guru juga, kemudian ada Pak RT, Bu RT dan juga ada sinden dan juga lain sebagainya. Pokoknya seluruh siswa per kelas itu menggunakan profesi yang beda-beda gitu. Nah, kemudian ada pelepasan juga dari Ibu Kepala Madrasah untuk pawai. Kemudian kita melaksanakan pawai, ya kita jalan ke sekitar atau lingkungan sekitar madrasah. Kemudian habis itu kita kembali ke madrasah. Kemudian kita acaranya kan tadi outdoor, sekarang acaranya indoor. Jadi setelah tadi pawai kita masuk ke aula, kemudian ada opening seremonial dan juga pembukaan secara resmi dari Bapak Kepala Kemenak Kulon Progo yaitu Pak Wahib Jamil. Kemudian setelah itu kita hari pertama itu kita ada launching juga. Ada launching buku antologi esai itu karya siswa-siswi Mandua Kulon Progo sendiri. Jadi siswa-siswi Mandua Kulon Progo di pelopori dari Duta Literasi, organisasi Duta Literasi itu membuat sebuah karya tulis nih, mengekspresikan bahwa temanya itu bangga menjadi siswa madrasah gitu. Jadi seluruh karya itu dijadikan satu buku yang namanya antologi esai. Nah, kemudian launching yang kedua itu kita ada paguyuban alumni. Jadi kemarin di Mafesa tahun ini itu Bu Kepala Madrasah itu melaunching paguyuban alumni. Jadi alumni itu membuat satu komunitas atau sebuah perkumpulan. Nah, itu namanya paguyuban alumni Mandua Kulon Progo dan kemarin dihadiri juga langsung oleh alumni Mandua Kulon Progo diwakili oleh Ibu Khairiyatun seperti itu. Nah, kemudian setelah launching itu ada penampilan tari dari eskul tari gitu dan juga ini sebagai beberapa siswa yang dari eskul tari itu yang berbakat memang sangat berbakat di eskulnya kemudian dipilih untuk menampilkan tari yang namanya tari Nyawiji di Harlah Mandua Kulon Progo ini. Dan kemudian setelah tari Nyawiji itu kita ada cosplay. Nah, cosplay itu teknisnya itu setiap kelas itu kan 2 orang nih, perwakilan 2 orang untuk cosplay profesi. Nah, ada putra sama putri ini, perwakilan 2 orang. Nah, kemudian mereka jalan fashion show gitu. Jadi fashion show misal mereka pakai nelayan. Nah, mereka saat fashion show itu menampilkan drama seputar nelayan kayak misal bawa pancing, lagi mancing gitu kan. Kemudian ada kemarin yang dari dokter, kemudian adegan yang putri mengalungkan stetoskop yang putra gitu. Jadi kemarin luar biasa meriah sekali kegiatan hari pertama itu. Jadi siswa pun yang terhibur dan juga guru-guru dan panitia pun juga ikut terhibur gitu. Nah, itu acara hari kedua. Kemudian acara hari pertama ya, acara hari pertama. Kemudian setelah cosplay itu, nah untuk yang cosplay itu nanti ada presentasi. Jadi mereka menceritakan tentang profesi yang dia pakai. Misal dokter. Nah, mereka menceritakan nih tentang dokter itu tugasnya apa, kemudian keunggulan atau jasa-jasa dari dokter itu apa dan lain sebagainya. Dan juga acara di hari pertama itu diakhiri dengan door prize dan juga bubrah gunungan oleh panitia gitu. Jadi hari pertama acara inti itu ada 2. Yang pertama pawai profesi, yang kedua adalah cosplay profesi gitu. Itu yang hari pertama. Oke, baik untuk hari pertama ternyata itu sangat beragam ya, ada dari pawai profesi dan juga fashion show profesi dan juga sedikit launching Ya, dari ada buku profesi. antologi esai sama launching paguyuban alumni itu. Nah, sekarang kita ke hari kedua nih. Ya, mungkin untuk Kak Salma sendiri bisa menjelaskan untuk hari keduanya ini. Untuk hari kedua itu siswa datang ke sekolah terus disuruh hadir ke open gate. Terus setelah itu pemeriksaan kartu door prize dan lain sebagainya. Terus MC mulai itu jam berapa ya Kak? Itu sekitar jam 7:30. Jadi jam kan 7:30. siswa datang jam 7, kemudian jam 7:30 udah mulai masuk open gate gitu. Setelah MC itu ada penarian solo dari Arianto ya. Ya, tari ada nyanyi solo, kemudian ada tari dari siswa yang namanya Arianto gitu. Dan mungkin saat Mafesa sudah diterangin ya Arianto itu siswa yang berbakat dan di podcast ini juga ada loh video tentang Arianto. Ya mungkin teman-teman bisa scroll lagi video podcast Mandaku. Nah, di situ ada Arianto. Nah, bisa dilihat nih Arianto itu siapa sih gitu. Oke, kita kembali ke rangkaian acaranya. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan Mandaku Band ya. Itu band internal dari Ya. Mandaku kebetulan.
Itu untuk menyalurkan bakat-bakat siswa Mandaku yang suka bernyanyi dan lain sebagainya. Suka musik. Iya, suka musik. Nah dan itu akhirnya bentuk satu band. Nah akhirnya Mandaku Band, dan juga Mandaku Band itu tampil di Toms juga ya Kak Salman ya. Iya. Jadi kita mulai dari tampil di Toms. Nah ini kesempatan kedua itu tampil di Mavesta gitu. Terus ada penampilan dari dolanan ya itu. Salah satu anggotanya ada yang lulusan MAN juga ya? Ya ada yang alumni MAN 2 Kulon Progo juga dari UNY. Ya dari kalau nggak salah itu jurusan seni musik, namanya Kak Andika Iya. gitu. Terus baru gestarnya ada penampilan dari Teko Melaku. Jadi untuk konsernya hari kedua ini selain dari eksternal band eksternal, Ya kita juga memberikan panggung untuk band internal dan siswa-siswa. kalau untuk ini Kak, untuk siswa-siswi MAN 2 yang ikut dalam Mavesta itu ada nggak sih manfaat-manfaat untuk siswa-siswinya sendiri? Oh, ya jelas kalau manfaatnya, Iya. karena kan nggak mungkin ya kita menyelenggarakan acara tapi kalau nggak ada manfaatnya gitu, buat apa juga kan gitu. Kalau mungkin dari aku ya, mungkin manfaat atau benefit yang diterima siswa itu tentunya banyak banget. Yang pertama adalah pengalaman, karena MAN 2 Kulon Progo ini baru pertama kali mengadakan Mavesta itu dengan konser. Kan biasanya kalau yang tahun sebelumnya kan opera budaya, kemudian tahun sebelumnya lagi kalau nggak salah itu eventnya seputar show atau kayak pameran gitu. Nah baru kali ini Mavesta yang ketiga, karena baru 3 kali, ini pertama kali konser Mavestanya gitu. Itu pengalaman baru buat siswa MAN 2 Kulon Progo. Kemudian benefit juga bagi mereka adalah bisa mengekspresikan kreativitas mereka, karena kan di hari pertama terutama itu mereka cosplay profesi, jadi mereka terserah mau profesi apapun, kita nggak batasi gitu. Bahkan ada profesi yang kemarin kita sebelumnya itu nggak familiar kayak sinden dan juga dalang, itu kan kita nggak terpikirkan. Mungkin terpikirkan teman-teman tuh profesi ya dokter, mungkin petani, nelayan, dan itu ternyata ada yang cosplay itu sinden dan juga dalang gitu. Dan itu salah satu bentuk bagaimana siswa MAN 2 Kulon Progo itu bisa mengekspresikan kreativitasnya gitu. Itu mungkin benefitnya, dan juga masih banyak benefit-benefit lain gitu, yang terutama itu pengalaman sama kreativitas gitu. Oke, jadi ada lumayan banyak juga nih Kak. Kalau untuk MAN 2 Kulon Progo-nya sendiri ini kan Mavesta ini baru saja konser pertama kalinya ini. Ya, Kalau Mavestanya dengan konser. konser ya. Kalau untuk kerjasamanya ini, adakah pihak untuk kolaborasinya sendiri itu adakah kita kolaborasi dengan pihak lain atau dari MAN 2 Kulon Progo-nya sendiri? Karena Mavesta baru pertama kali konser ya, dan panitia kebetulan juga belum ya Banyak mungkin ada pengalaman. sedikit pengalaman ya, tapi belum banyak pengalaman. Jadi kita menggait EO Star Pro. Oke, Nah, EO Jogja ya. Iya, di sana kita juga belajar sama EO-nya ya. Jadi nggak cuma Event selesai Iya. gitu, tapi kita juga dapat apa? Ilmu. ya ilmu, terutama untuk panitia. Nah, kita bisa. Ilmu manajemen kegiatan. Jadi kita tahu nih ternyata kepanitiaan tuh yang paling vital atau utama tuh ternyata bagian ini. Iya. Kemudian caranya kalau misalnya ada masalah tuh caranya mengatasi dengan ini, dengan A, B, C dan lain sebagainya gitu. Jadi selain mencari kolaborasi juga untuk menambah pengalaman untuk event-event kedepannya ya Kak, Iya, terutama buat yang adik-adik mungkin besok mau konser lagi, nah udah ada bayangan nih gitu. Baik Kak, kalau untuk ini ada nggak Kak cerita atau keseruan yang sudah dialami susah seneng selama pelaksanaan event atau sebelum atau persiapan eventnya itu? Mungkin ada sedikit Oke. cerita. Pengalaman Ya. mungkin dari persiapan ya. Ya, baik. Kalau dari persiapan tuh kita termasuknya agak mepet sih ya, karena kan Iya. kita Mavesta bulan apa? Kemarin Mei ya. Iya. Mei kita persiapan itu sebenarnya udah dari Februari, tapi karena kita persiapannya nggak terlalu apa ya, dulu kan kayak masih lama, akhirnya mundur, dan kita pertama kali cari apa sponsor, mulai open sponsorship itu pas Ramadan itu kurang lebih kalau efektif itu sekitar 2 bulanan lah, mendekati hari H gitu. Dan itu pun kita di Hamin 1 bulan itu masih konsepnya kita masih ngerancang, wah ini gimana biar Mavestanya itu lebih meriah gitu, supaya kan kalau misalnya konser harus meriah gitu, kita nyari nih wah gimana nih caranya biar Mavestanya lebih meriah gitu. Kemudian kalau dari persiapan kita kebersamaan gitu, bahkan kemarin ada panitia juga yang nginep di madrasah gitu, sampai lembur dan lain sebagainya gitu. Dan juga kebersamaan panitia yang mungkin itu pengalaman yang nggak bisa didapatkan di luar madrasah, di luar organisasi di madrasah, di luar panitia Mavesta gitu. Kalau aku sendiri pengalaman di hari hanya di hari pertama itu
senang lihat teman-teman itu bisa berkreativitas menunjukkan dalam bentuk cosplay profesi gitu. Dan juga untuk dari keduanya itu kemarin konser, tapi ada plusnya nih konsernya. Jadi konsernya kita tidak melupakan saudara-saudara kita di Palestina. Jadi kan ya teman-teman udah tahu nih ya gimana sih kondisi saudara-saudara kita di Palestina dengan Zionis Israel yang terus menggenosida saudara-saudara kita di Palestina itu. Dan kita nggak lupa nih sama teman-teman atau saudara-saudara kita di Palestina. Bahkan di akhir konser itu kita kalau lihat teman-teman lihat di video di YouTube OSIS Mandaku itu ada sesi di mana kita mengibarkan bendera Palestina gitu. Jadi mengingatkan kepada kita semua bahwa kita tuh nggak hanya sekedar senang-senang, tapi kita juga harus mendoakan dan juga kita harus mengingat saudara-saudara kita di belahan dunia yang lain, terutama di Palestina yang sekarang kondisinya nggak sebaik kita, nggak sesempurna kita gitu. Itu mungkin pengalaman dari aku. Untuk dari Kak Salman, adakah sedikit pengalaman? Ya, mungkin Jadi konsernya Ya, waktu konsernya nih. seru ya Nah, lihat seru. teman-teman bahagia gitu. Karena ini saya juga baru pertama kali jadi panitia konser ya. Jadi ya senang juga ada, sedih ya ada pasti ya. Suka dukanya Iya. ada gitu. Sukanya bisa kumpul sama teman-teman, bisa nginep sekolah sama ya, teman-teman. bisa lihat Ibarat- teman-teman iya. bahagia juga itu. Ibaratnya kayak rumah kedua mungkin Iya. Jadi untuk pelaksanaan konsernya sendiri ini untuk Mavesta 57 ini termasuk mepet ya? Ya, Iya. mepet. Tadi yang udah tak ceritain kita bener-bener ya termasuk mepet lah daripada persiapan Mavesta yang tahun lalu gitu. Tapi alhamdulillah dengan kolaborasi panitia yang alhamdulillah cukup luar biasa, alhamdulillah Mavesta kemarin berjalan dengan lancar gitu. Alhamdulillah. Oke, nggak kerasa nih teman-teman udah sampai di penghujung ini. Mungkin ada closing statement dari kakak-kakak nih, bisa sampaikan. Mungkin dari ketua umum. Karena ketua pelaksana ngurusi pelaksanaan, nah ketua umum kita sampai akhirnya pun harus Iya. speak ya. Jadi gitu. saya cuma hari hato. Gitu. Baik. Oke, closing statement dari saya mungkin yang pertama adalah saya ngucapin terima kasih buat seluruh teman-teman Man 2 Kulon Progo, siswa-siswi Man 2 Kulon Progo udah membantu memeriahkan Mavesta tahun ini, udah membantu melancarkan acara Mavesta tahun ini, dan juga pokoknya terus semangat buat teman-teman karena kalau ini kita rekaman masih dalam waktu ujian ya. Pokoknya buat teman-teman kemarin kita udah senang-senang, nah sekarang kita waktunya berjuang untuk ujian gitu. Pokoknya terima kasih buat seluruh teman-teman dan juga pihak-pihak yang terkait, sponsorship, kemudian dari alumni juga alhamdulillah mensupport kegiatan ini dengan baik gitu. Dan juga pesan buat adik-adik panitia yang kelas 10, kan kita udah kelas 11 nih ya. Dan ini mungkin kita Mavesta terakhir ya ini. di Man 2 Kulon Progo. Nah, yang adik-adik ini kan masih satu kali lagi nih tahun depan. Nah, pesannya adalah tetap semangat, pokoknya apapun ilmu yang didapat pokoknya di benar-benar dicamkan betul di dalam pikiran, dalam hati. Kemudian kalau misal dari kakak ada kesalahan ataupun sikap yang kurang bagus itu jangan ditiru. Yang penting yang ditiru adalah yang baik-baiknya aja. Dan juga untuk adik-adik pokoknya besok Mavestanya harus lebih meriah. Kalau perlu ngundang band-band yang wah gitu ya. Di bawah 19. Waduh, Sheila on Seven atau apa gitu. Pokoknya terus semangat pokoknya buat Mavesta tahun besok gitu. Pokoknya harus lebih meriah dan juga jangan lupa undang saya. Iya, gitu. Keren sekali nih closing statement dari kakak-kakak ini. Terima kasih nih Kak udah meluangkan waktu untuk hadir di podcast. Oh iya, sama kita sapa dulu nih panitia yang di belakang kamera. Halo. Oh, halo. Iya, kita di sini sebenarnya nggak sendiri ya, ada banyak teman-teman di belakang kamera gitu. Oke. Baik. Terima kasih nih sama kakak. Saya ingin berterima kasih buat kakak-kakak karena udah meluangkan waktunya menghadiri podcast hari ini. Saya selaku moderator, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.